Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek 3 D4 Teknik Informatika RPLUB. Eh, Baik, langsung saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang API documentation dan demo aplikasinya, tentang penyisipan gambar pada audio. Sebelum saya menjelaskan materi-materi yang akan materi dari penyisipan gambar pada audio, izinkan saya mengenalkan informasi saya pribadi. Di sini ada nomor induk mahasiswa dan pekerjaan saya sebagai software engineer. Di sini ada web profile saya. Baik, materi yang akan saya sampaikan, yang pertama ada pendahuluan, teknologi, metode, dan API documentation demo. Nah, di sini ada penyisipan gambar audio. Penyisipan gambar audio ini teknik untuk menggabungkan elemen visual dengan rekaman suara sehingga meningkatkan pengalaman mendengarkan dengan menambahkan konteks visual. Yang kedua ada perkembangan teknologi. Teknologi penyisipan gambar pada audio telah mengalami banyak perkembangan sejak awal kemunculannya, dimulai dengan teknik analog dan sekarang berkembang dengan komputer dan perangkat lunak digital. Yang ketiga ada chatbot. Nah, chatbot ini program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan dengan pengguna manusia. Era baik melalui teks maupun suara. Dalam era digital ini, chatbot telah menjadi komponen penting dalam berbagai industri seperti layanan pelanggan, edukasi, e-commerce, hiburan, dan seperti layanan tiket support kayak gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan chatbot dari Telegram untuk menotification hasilnya. Nah, di sini ada teknologi metode. Teknologi metode yang saya gunakan adalah audio, yang jelas audio ya, yaitu ada format WHV dan gambar ekstensinya PNG. Nah, di sini saya enkripsi. Enkripsi ini hanya orang yang bersangkutan yang tahu kuncinya untuk menggabungkan, menyisipkan gambar ke audionya. Kemudian ada token, yaitu ada JWT. Saya menggunakan JWT. JWT ini JSON Web Token ya, sering digunakan berbagai eh, seperti berbagai website ya. Ini karena untuk standar standar terbuka, standar untuk membuat token yang digunakan untuk berbagai informasi secara aman. Dan di sini juga saya memakai PK, jadi hanya orang orang tertentu saja yang memiliki APK yang bisa mengakses API-nya. Dan kedua ini chatbot yang udah saya infokan tadi. Di sini saya menggunakan bot the father. Nah, kemudian yang terakhir saya menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python. Oke. Nah, bagaimana sih cara teknik penyisipannya? Di sini saya menggunakan teknik stepnografi. Apa itu? Tek, eh, Sebuah teknik untuk menggabungkan elemen visual dengan rekaman suara sehingga meningkatkan pengalaman mendengarkan dengan menambahkan konteks visual. Nah, logiknya saya ada di Python. Kemudian untuk REST API-nya saya menggunakan Golang. Jadi komunikasi antara
Python, dan Golang. Dan yang kedua ini eh, konversi dan format berkas yang mendukung seperti yang tadi dijelaskan PNG, WAV. Teknologi penyisipan gambar pada audio telah mengalami banyak perkembangan sejak awal kemunculannya, dimulai dengan teknik analog dan sekarang berkembang menggunakan komputer dan perangkat lunak digital. Bagaimana sih sequence yang saya bangun? Ini mudah aja ya, simpel. Yang pertama ada sequence register, di mana user mengirim request API register, kemudian API meneruskan ke database dengan query. Nah, kemudian si database ini mengembalikan return query dengan datanya. Ke- Kemudian diteruskan ke user dari API-nya sehingga menjadi response data yang tadi di request dari API. Nah, yang kedua ada sequence login, di mana user ya seperti yang tadi, seperti register, cuma logiknya aja beda dan query-querynya juga beda. Kalau yang register ini query-nya insert, kalau yang login ini query-nya pasti select ya. Kemudian ada sequence embed. Nah, di sini teknik penyisipannya. Teknik penyisipannya ada user yang mengirimkan request embed ke API. Nah, kemudian ini diolah sampai benar-benar si audionya ini tersisipi oleh gambar tersebut yang sudah dikunci atau secret ya. Nah, kemudian si API meneruskan ke file manager untuk apa? Untuk nge-save hasil embednya yang tadi, hasilnya. Nah, dari situ API juga meneruskan ke chatbot untuk send notif. Jadi untuk notification ke user bahwa bukan user, ke chatbot telenya untuk eh, menerima result datanya ini. Jadi user tinggal melihat di chatbotnya Telegramnya apakah sudah kesend atau belum. Nah, secara berlangsung setelah pengiriman result data ke chatbot, user juga menerima respon data dari hasil yang tadi di embed. Sebetulnya responnya itu sama kayak yang di Telegram dan yang di request. Nah, di sini ada penyisipan gambar yang dengan dienkripsi. Jadi untuk audionya itu aman. Nah, yang keempat ini ada sequence ekstrak. Ekstrak sendiri yang tadi eh, user yang sudah mengembed kemudian merequest untuk diekstrak. Pengen tahu nih hasil apa, dalemannya seperti apa audionya. Asal sudah punya kuncinya, secretnya. API. Kemudian merequest ke API, lalu si API juga sama nge-save file secret image-nya yang tadi yang sudah disisipin itu disimpan di file manager dan langsung notif ke chatbot untuk send notif result datanya. Kemudian setelah itu user akan menerima respons dari API-nya. Nah, di sini eh, ekstrak audionya perlu kuncinya tersebut. Kalau nggak ada kuncinya, ya nggak bisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan Epidoc dan demonya. Di sini saya mempunyai Epidoc ya, Epic Documentation, penyisipan gambar pada audio. Nah, di sini saya deploy ke AWS Server. Ini endpointnya, URL endpointnya.
Kemudian di sini ada API login yang tadi udah saya jelaskan. Kemudian, nah, parameter headersnya apa aja? Parameter headersnya itu XAPI. Tanpa ini, user tidak akan bisa mengakses endpoint tersebut. Di sini payloadnya ada username, password, kemudian responnya apa? Respon bodinya jika sukses seperti ini. Login successful, M ini message, D ini data, RC ini respon code. Saya bedakan kalau misalkan 00 itu sukses, kalau 01 itu gagal. Dan statusnya apa? True. Kemudian ada API embed. Nah, di sini ada XPK pasti dan authorization. Authorization ini dapat dari mana? Authorization ini dapat dari tokennya ini. Di sini saya set 1 menit untuk mengakses eh, expirednya itu. Jadi jika 1 menit tokennya ini sudah habis, maka akan harus generate ulang, harus login ulang untuk mendapatkan token yang baru. Nah, di sini payload body multipartnya ada audio, yang jelas audio, terus secretnya ini gambar yang akan disisipin, kemudian tipenya apa, image. Di sini saya string ya isinya ya. Kemudian key-nya apa? Key-nya ini kunci, kunci untuk mengunci nih audio dan penyisipannya. Tanpa kuncinya ini nanti tidak akan bisa diekstrak. Kalau usernya lupa itu nggak bakal bisa diekstrak seperti itu. Nah, di sini ada respons bodinya contohnya. Jadi eh, di dalam data ada field message dan path. Nah, pathnya ini mengarah ke path file manager. Nah, kemudian ada message, message-nya pasti audio sukses embed dan response code-nya 00 sukses true. Dan yang ketiga ada API extract. API extract ini sama parameter headersnya ya. Headersnya sama seperti yang embed karena perlu akses login dulu terlebih dahulu dan perlu APK. Nah, audio ini audio yang hasil dari ekstrak embed, hasil dari embed yang tadi di embed ya. Kemudian tipenya apa? Nah, ini key, key perlu. Kalau tanpa key dia tidak akan berhasil di embed. Seperti itu. Nah, contoh respons bodinya seperti ini. Di dalam data ada secret. Secret ini adalah eh, file yang gambar yang sudah disisipi tersebut yang sudah diekstrak. Nah, untuk yang register sama ya, perlu XRPK sama seperti login dan ini contoh respon bodinya. Kita coba untuk yang login terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah saya isikan XRPK-nya, tinggal dicoba. Misalkan kita asal dulu nih. Nah, nanti akan si endpointnya akan mengembalikan respon body invalid username 01. 01 itu gagal, false. Terus kemudian kita coba tes. Nah, di sini saya sudah terdaftar sebagai usernya ya. Nah, ini dia akan mengembalikan token JWT, JSON Web Token. Nah, kita request lagi, kemudian saya copy nih, copy ke embed yang tadi.
Ini kemudian auto nya kita logout dahulu, auto rest, kemudian close, kita embed. Nah, ini saya punya file ya, 0025 detik lah ya. Terus kemudian filenya apa, tipenya apa, image, kemudian keynya ini ya. Kita execute apa hasilnya. Nah, hasilnya ini sudah ada ya. Nih responnya. Padnya di mana? Di sini nih padnya. Pad yang sudah ini saya tembak ke URL saya, kemudian akses dari file manager tersebut. Nah, setelah respon body keluar, pastinya akan menotification ke Telegram. Nah, di sini eh, nah ini dia. Jadi setelah dia request dan mendapatkan respon body, dia akan menotification melalui bot ini. Nah, ini sudah saya download. Sudah saya download. Nah, di sini. Kemudian kita coba untuk ah ini kan authorizationnya sudah lewat 1 menit ya. Kita coba eksekusi ulang. Nah, unauthorize invalid token karena JWT-nya ini saya set cuma 1 menit. Lalu kita coba login ulang dan menggunakan JWT baru. Kita coba untuk ekstrak. Nah, ekstrak di sini kita pakai audio yang tadi baru di suaranya ya. Ini sama kemudian image, terus kayaknya apa yang tadi. Oke. Nah, kita tunggu respon bodinya. Nah, ketika dia mengirimkan respons ke klien, nah dia juga mengirimkan notification yang barusan cenung. Nah, itu tuh Telegram tuh. Nah, kita coba. Nah, ini dia hasilnya. Kita bisa juga sih gambar yang lain misalkan ya. Misalkan gambar yang lain, kita embed nih gambar yang lain. Hmm, gambar misalkan gambar yang ini deh, log. Oh iya, sorry, invalid token ya. Di kita swap dulu, kemudian close. Kita execute ulang. Ya sudah nih. Seharusnya di botnya itu sudah ternotifikasi lah kan. Kita download. Oke, sudah. Kita login ulang. Kita set dulu token yang baru. Kemudian kita ekstrak ya. Menggunakan audio yang baru. Kita execute. Apakah ada. Nah, hasilnya sudah lihat ya. Ini ya. D9U4 D9U4 QYDG.
Oke, kita lihat hasilnya. Nah, sudah terlihat ya bahwa ini sudah jalan. Tapi ini kita coba ini ya, kita coba yang register. Yang register eh, trial, passwordnya oke, trial. Nah, di sini ada contoh responnya. Nah, seperti ini ya. Hmm, ini berarti ini bisa dipakai nih untuk login, execute. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita coba yang salahnya. Nah, salah. Ketika dia salah key, nah ekstrak ini. Ketika dia salah key, dia akan menulis incorrect ASK. Jadi salah gitu ya. Misalkan kita coba nih. Padding incorrect. Jadi dia itu tidak bisa mendeklarasikan bahwa itu salah, kurang. Kemudian oke, sudah semua sepertinya. Kita coba di sini ya. Sepertinya sama saja hasilnya. Login di Postman kita coba. Harusnya sama sih ya. Coba. Hmm, hmm, hmm. Oke. Oke. Meja DPRI. Akan kita 2100 gitu lah. Ini sudah ada M3IU. Kita download. Kemudian kita coba login lagi. Dan kita coba ekstrak ya. Dan kita ubah. Ini tadi 200. Nah, sudah dia akan, nah dia akan mengekstrak gambar yang disimpan dalam audio tersebut. Di sini sudah jalan endpointnya. Sepertinya saya akan menjelaskan tentang aplikasinya. Di sini aplikasinya juga sudah ada. Aplikasinya yang saya buat ini sederhana saja ya. Hmm. Oh iya, kita harus login karena di aplikasi mobile-nya ini saya belum membuat loginnya. Bagaimana caranya? Yaitu di API authorization. Nah, di sini ada barrier. Kita coba ya. Kita coba input embed image. Image-nya jadi kita pilih, ketik, kemudian kita embed. Nah, sukses embed. Nah, di sini dia akan melakukan pendownloadan juga.
kalau di Androidnya, atau bisa dicek di sini melalui sini. Oke, kemudian keynya kita pilih audionya dulu. Memang ini ya. Bentar. Oh, ini sepertinya gagal downloadnya. Kita ambil dari sini ya, terbaru. Kemudian kita login lagi. Kita pasang barriernya lagi dan pilih audionya. Kemudian kita ekstrak. Ini proses merequestnya. Nah, di sini resultnya udah ketahuan ya. Yang tadi saya embed di sini juga di Telegramnya sudah. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, loadingnya sama kan ya. Oke, seperti itu. Kita balik lagi ke sini. Hmm, Oke, page selanjutnya. Terima kasih. Eh, Baik, seperti itu presentasi dari saya terkait penyisipan gambar pada audio menggunakan Python, teknik stepnografi. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.